Halo teman-teman, melanjutkan pemaparan materi yang sebelumnya. Di sini saya akan membahas chapter 5 dari teori akuntansi. Chapter 5 membahas materi terkait the value relevance of accounting information. Dilihat dari garis besar masalah penelitian dan alasan respon pasar, berikut prediksi tentang perilaku investor dalam menanggapi informasi laporan keuangan. Yang pertama itu, investor memiliki keyakinan sebelumnya tentang kinerja masa depan perusahaan, itu dividen, arus kas, dan atau pendapatannya yang memengaruhi pengembalian yang diharapkan dan risiko sekuritas perusahaan. Yang kedua itu, setelah rilis laba bersih periode saat ini, beberapa investor akan segera memutuskan untuk mendapatkan lebih banyak informasi dengan menganalisis angka pendapatan. Kemudian yang ketiga, investor yang telah merevisi keyakinannya tentang kinerja perusahaan di masa depan ke atas akan cenderung membeli saham perusahaan tersebut dengan harga pasar saat ini. Dan sebaliknya, bagi mereka yang telah merevisi keyakinannya ke bawah, evaluasi investor terhadap risiko saham ini juga berkemungkinan direvisi. Yang keempat, orang-orang berharap untuk mengamati volume saham yang diperdagangkan meningkat ketika perusahaan melaporkan laba bersihnya. Setelah itu ada menemukan respon pasar. Yang pertama itu teori pasar yang efisien menyeratkan bahwa pasar akan bereaksi dengan cepat terhadap informasi baru, yang akibatnya penting untuk mengetahui kapan laba bersih tahun berjalan yang dilakukan pertama kali diketahui publik. Yang kedua itu kabar baik atau buruk dalam laba bersih yang dilaporkan biasanya dievaluasi relatif terhadap apa yang diharapkan investor. Yang ketiga selalu ada banyak peristiwa yang terjadi yang mempengaruhi volume dan harga saham perusahaan. Ini berarti bahwa respon pasar terhadap laba bersih yang dilaporkan sulit ditemukan. Di sini adalah grafik memisahkan faktor-faktor luas pasar dan spesifik perusahaan. Dari grafik ini dibuat formula persamaan model pasar, seperti yang di bawah ini. RJT sama dengan alpha J ditambah beta J dikali RMT ditambah EJT. Setelah itu, membandingkan pengembalian dan pendapatan. Isu-isu ini diteliti oleh BB. Dalam sebuah studi simulasi, BB menyimpulkan bahwa untuk jendela pengembalian bulanan, prosedur berbasis model pasar berjalan cukup baik relatif terhadap alternatif di atas. Dengan menggunakan prosedur ini, tampaknya pasar bereaksi terhadap informasi pendapatan seperti yang diprediksi oleh teori. The Ball and Bunch tadi. Aspek yang menarik dan penting dari studi BB adalah bahwa mereka mengulangi perhitungan pengembalian pasar keamanan abnormal mereka untuk jendela lebar yang terdiri dari masing-masing 11 bulan sebelum dan 6 bulan setelah bulan rilis pendapatan. Dihitung dari bulan ke-0. BB menghitung pengembalian abnormal rata-rata untuk setiap bulan dari jendela 18 bulan ini. Salah satu hasil terpenting dari BB adalah membuka banyak masalah kegunaan tambahan. Langkah logis selanjutnya adalah menanyakan apakah besaran laba tak terduga terkait dengan besaran respon pasar sekuritas, bahwa analisis BB hanya didasarkan pada tanda laba tak terduga. Artinya, kandungan informasi laba dalam penelitian BB hanya diklasifikasikan ke dalam BN atau BN, ukuran yang cukup kasar. Koefisien respon laba mengukur tingkat pengembalian abnormal sekuritas sebagai respon terhadap komponen tak terduga dari laba yang dilaporkan dari perusahaan yang mengeluarkan sekuritas tersebut. Implikasi penelitian ERC, pentingnya persistensi laba bagi ERC berarti bahwa pengungkapan komponen laba bersih bermanfaat bagi investor. Banyak detail dalam laporan laba rugi di neraca dan informasi tambahan membantu investor menginterpretasikan persistensi angka pendapatan saat ini. Peringatan tentang kebijakan akuntansi terbaik. Laporan tahunan perusahaan tidak gratis. Produksi laporan tahunan itu mahal. Biaya lain yang lebih signifikan termasuk kemungkinan pengungkapan informasi berharga kepada pesaing dan kemungkinan bahwa keputusan operasi manajer akan dipengaruhi oleh jumlah informasi tentang keputusan tersebut yang harus dirilis. Investor dapat menggunakan informasi dalam laporan tahunan tanpa menghilangkan kegunaannya bagi investor lain. Konsekuensinya, pemasok barang-barang publik mungkin mengalami kesulitan dalam membebankan biaya untuk produk-produk ini.
Sehingga kita sering menyaksikan barang-barang tersebut dipasok oleh lembaga pemerintah atau kuasa pemerintah, jalan raya, dan pertahanan nasional. Yang terakhir, informasi mempengaruhi orang yang berbeda secara berbeda. Dengan demikian, informasi mungkin berguna bagi calon investor dan pesaing, tetapi manajer dan pemegang saham saat ini dapat dirugikan dengan menyediakannya. Akibatnya, nilai sosial dari informasi semacam itu bergantung pada manfaat bagi calon investor dan pesaing serta biaya bagi manajer dan pemegang saham. Pengorbanan biaya manfaat seperti itu sangat sulit dilakukan. Baik, segitu pemaparan chapter 5 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.